Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semua, saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kerinduan hati kita untuk Tuhan akan selalu ada dan akan semakin mendalam. Dan saya percaya apa yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan mengizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan bagi dunia ini. Untuk itu lewat ibadah ini mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kerinduan yang mendalam kepadamu Bapa. Berikan hati yang lapar dan haus untuk terus boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami siap beribadah pagi ini. Haleluya. Amin. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
kapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, Hanya Engkau, Yesus. pribadi yang benar. Hatiku tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku, Isi hatiku, dan bawa kami, dan bawaku, oh Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam-Mu Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam-Mu Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kaulah yang kami rindukan, Kaulah yang kami nanti-nantikan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Kami sembah Engkau ya Raja ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur bagi-Mu. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Sekali lagi boleh angkat tangan saudara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang baik, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, tapi tangan-Mu yang kudus yang kuat akan mengangkat anak-anak-Mu yang penuh berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Biarkan hati kami boleh terus melekat kepada Tuhan. Dan ketika kami berseru kepada-Mu, maka Engkau akan menjawab kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, boleh sekali lagi. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli buat anak-anak-Mu. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walau lewati badai Tuhan, walau lewati lembah, amin, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kaulah sumber kuat kami Bapa. Kami percaya kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru dari Roh Kudus akan mengalir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bagi siapapun Tuhan yang mendengarkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan terus memuji Tuhan. Lebih lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin.
kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Mari bangkit, bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Wow. Amin. Kami kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya jiwa yang kuat, jiwa yang teguh sudah saudara miliki. Amin saudaraku. Haleluya. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Amin. Oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang Tuhan beri. Firman-Mu berkata bukan kuat dan gagah kami, semua oleh karena Tuhan. Biar kami boleh menjalani hidup ini dengan tidak pernah ada ketakutan, kekhawatiran. Karena kami percaya kekuatan yang dari Tuhan sudah menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk
hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya dekatku, senangkan Engkau selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah segalanya. Boleh kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku Tuhan, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya dekatku, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya. Amin. Puji, hanya Yesus yang layak dipuji, diagungkan. Dekatku, senangkan Tuhan, senangkan
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sekali lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ungkapan iman kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, Engkau nomor satu Tuhan. Selamanya Engkau dan untuk selama-lamanya. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sekali lagi, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam namamu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Minggu, bersama dengan Tuhan di minggu yang pertama pada bulan ini. Haleluya. Kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Walaupun dunia sekarang sepertinya membuat kita menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi khawatir. Bahkan PSBB diundur lagi sampai 22 Mei. Sepertinya kita di rumah katakan, aduh kapan selesainya ini, kapan kita bisa bebas lagi, kapan kita bisa mengunjungi gereja lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Semua kita pasti dipelihara di dalam kehidupannya Tuhan. Asalkan saudara dan saya, semua kita mencari kebesaran Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh ingin supaya Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kita harus mengalami Kristus sendiri dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan pada hari ini apa yang menjadi Tuhan taruh di dalam hati saya, bahwa saudara semua dan saya, kita benar-benar harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti dikatakan Amos di pasal yang kelima, bahwa kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Cari Tuhan nomor satu. Matius 6:33 katakan, kalau kita mencari Tuhan, segalanya Tuhan akan berikan kepada kita. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan berikan buat kita. Nah, saya akan bagikan buat saudara firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat. Cari Allah, temui Allah, alami Tuhan Yesus dalam hidup kita sendiri.
saudara akan diubahkan Tuhan. Kita semua akan diubahkan Tuhan. Karena Allah adalah Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Mulia buat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal yang keempat. Saudara, saya akan baca tidak semuanya, tapi saudara baca nanti di rumah ini, supaya semuanya mengerti bersama-sama apa yang Tuhan lakukan. Judulnya di dalam Alkitab adalah Percakapan dengan Perempuan Samaria. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sebagaimana kita tahu, orang Samaria dengan orang Yerusalem itu, orang Israel, mereka tidak berbaikan, tidak bersahabat, ngomongnya tidak relevan gitu. Tapi kalau saudara mau tahu, mereka adalah sebenarnya tadinya satu rumpun. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada saat Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini, Yesus lagi menunggu murid-muridnya, lagi beli makanan. Nah, orang Samaria ini mau mencari air di sumurnya Yakub. Sumur yang dari nenek moyangnya orang Israel, yang diberikan buat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Yesus lagi nunggu di situ, lalu Yesus lihat orang Samaria, lalu Yesus bilang, minta airnya supaya dia mau minum. Saudaraku dikasih Tuhan, yang sungguh sangat lucu, satu hal yang dikatakan oleh orang Samaria ini, dia bilang, Tuhan, masa engkau mau bicara dengan saya orang Samaria? Tuhan kan orang Israel, Tuhan kan orang Yahudi, mau bicara sama saya Tuhan? Saudaraku dikasih tahu, yang dikasih Tuhan, ini salah satu titik awal di mana mereka bisa bertemu, di mana mereka benar-benar menyerahkan dirinya. Yesus mengasihi orang Samaria sama dengan Yesus mengasihi kita semuanya. Yesus tidak pernah pandang bulu. Lalu orang Samaria ini bilang, kan kita nggak bisa ketemu. Ya, kamu nggak tahu dengan siapa yang kamu ngajak bicara. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan langsung memberikannya air minum itu. Karena aku yang akan memberikan air minum buat kamu. Air kehidupan dari dalam hatimu. Dia bilang, gimana ini dalam sekali. Tuhan juga nggak punya yang namanya timbanya, nggak punya talinya. Gimana mau dapat airnya? Kalau kamu percaya kepadaku, niscaya dari dalam hatimu akan muncul air-air kehidupan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sangat pandai berbicara. Tuhan sangat pandai mengadakan satu hubungan yang sangat luar biasa. Tuhan katakan sama dia, kalau kamu bisa memberikan air minum kepada orang yang ajak bicara sama kamu, niscaya kamu akan minum air-air kehidupan. Dan air kehidupan itu akan muncul dari hatimu kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimanapun juga alasan kita, sehebat-hebatnya kita, seluar biasanya kita jadi bos lah, kita jadi yang punya toko lah, kita menjadi kepala keluarga lah, kita menjadi manusia siapapun juga, enggak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Kristus sudah membuat kita mengerti bahwa kehidupan berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita mau hidup, kita harus punya Yesus dalam hidup kita. Maka Yesus akan memberikan kehidupan dari hati kita akan mengalir. Bicara kita menyenangkan orang. Sapaan kita membuat orang jadi lega. Semua orang yang mendengar hatinya jadi tenteram. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang nggak beringas lagi. Orang nggak mau cari lagi makanan, cari lagi yang namanya uang berlimpah-limpah. Tapi semuanya mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan.
Nah, saudara, pada akhirnya pembicaraan Yesus dengan orang Samaria ini sungguh sangat luar biasa. Sampai akhirnya Yesus bertanya sama si perempuan Samaria ini, sesudah dia bicara banyak bla 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 bla, akhirnya Tuhan Yesus bicara sama dia. Saya mau bacakan supaya ini tahu kita semua, Yesus yang bicara, bukan kepada kita semuanya ya. Bukan saya yang bicara. Saya akan bacakan buat saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat seperti katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang berada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara lihat, sungguh sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan cuma mulutnya doang. Saya lihat banyak orang mencari Tuhan mulutnya. Oh, saya melakukan ini, saya melakukan doa, saya melakukan pujian, saya melakukan segala perkara. Sia-sia itu. Seperti orang Samaria yang tulus hati. Itu yang Tuhan cari sekarang. Tanya suaminya, bawa kemari. Tuhan Yesus sudah tahu sebetulnya siapa seorang perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus sudah tahu siapa saya, Handi David. Tuhan Yesus sudah tahu saudara semuanya itu siapa. Yang ada di dunia ini Tuhan tahu semua. Bahkan dikatakan ada di dalam tulisan tangannya Tuhan semua nama-nama kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu dia mempunyai banyak suami. Dan dia jujur katakan tidak ada suaminya. Saudara kasih Tuhan Yesus, gara-gara perkataan Tuhan Yesus seperti ini, dia bilang, oh inilah dia Nabi yang pernah dikatakan Nabi Yesaya. Saya akan bicara sama semua orang sekampung. Bayangin, cuma mengenal Tuhan dari cara bicaranya Tuhan yang sangat lembut, yang tidak nyakiti hati orang, yang tidak mendiskriminasi orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi hanya bertanya begitu, dia berubah. Tuhan akan mengubah hati kita kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita merasakan Tuhan. Akhirnya apa? Dengan kejadian itu, perempuan Samaria ini, dia lari ke kampungnya. Bayangin, ke kampungnya. Orang-orang sekampung mencari Tuhan Yesus gara-gara perempuan Samaria ini. Bayangkan, ini satu keajaiban. Kalau saudara bertemu dengan Tuhan dan saudara membuka hati, benar-benar mendengar suara Tuhan, apa yang dikatakan pada saudara, saudara pasti akan berubah total. Saudara tidak akan menjadi biasa lagi. Handi juga akan berubah total. Saya sekarang lebih mengenal, lebih belajar bagaimana saya memakai telinga saya, bagaimana saya melihat mata saya kepada Tuhan, bagaimana saya bicara buat Tuhan. Semuanya diubahkan oleh Tuhan dalam seketika. Dan saudara tahu, ketika perempuan ini datang ke kampungnya, dia mencari semua orang-orang sekampungnya. Dia bilang sama orang sekampungnya, mari kita lihat yuk. Saya udah ketemu sama orang yang dikatakan Nabi Yesaya sebagai Mesias. Oh, saudara kasih Tuhan, itu orang-orang sekampungnya. Sekampung, bayangin, minimal kampung itu mungkin ratusan orang lah. Ya, zaman dulu, atau ratusan orang lah. Dia pergi semua mengejar Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Camkan baik-baik, saudara, sekali lagi.
Kalau kita mencari Tuhan tidak main-main, sungguh-sungguh dengan hati yang terdalam, saya mau ketemu Tuhan, maka dia akan ketemu Tuhan. Dan apa yang dikatakan orang-orang sekampungnya kepada dia, ini luar biasa. Saya mau baca buat saudara semua ayat yang ke-42. Ini adalah ayat yang sangat mengetuk hati saya supaya saya berubah. Cari Tuhan jangan cuma ngomong, jangan cuma nato, ya, no action talk only, tapi berubah. Harus ada pekerjaan kita, harus ada usaha kita. Orang tadi Samaria itu, dia pergi ke sumur dan ketemu dengan Tuhan, dia bicara sama Tuhan, dia alami Tuhan, berubah hidupnya. Dia membawa orang banyak untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia ketemu dengan Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita ketemu Tuhan, kita semua diubahkan Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggil dari kampungnya, dia mengatakan ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Camkan baik-baik. Orang yang udah ketemu Tuhan akan mengatakan, iya benar, engkau adalah Tuhan. Dan dia bisa mengatakan, mereka bisa mengatakan, aku ketemu Tuhan, tapi bukan karena kamu yang cerita. Aku sendiri sudah mendengar apa yang dikatakannya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari masa-masa sekarang ini, saudara dan saya, jangan kecil hati. Jangan merasa kita ini gak ada artinya. Saya bukan pendeta, saya bukan pengerja, saya cuma gembala biasa dan saya miskin. No way, jangan takut. Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita. Cinta Tuhan kepada kita bukan karena situasi, tapi memang Tuhan itu adalah kasih. Makanya Yesus mau mati buat kita. Pencurahan darah. Dikatakan di Alkitab, tanpa ada pencurahan darah, tidak ada yang namanya bagi kita keamanan. Tidak ada yang namanya pembebasan. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mati, darahnya keluar, supaya kita tidak dihakimi. Saudara dan saya dibebaskan, menjadi orang merdeka, menjadi orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah yang saya sampaikan buat saudara. Jadilah orang seperti perempuan Samaria. Apakah perempuan semua yang dikasihi oleh Tuhan karena dikatakan perempuan Samaria? Tidak. Satu lagi yang saya akan sampaikan buat saudara. Seorang laki-laki. Perempuan, laki-laki semua disayang Tuhan. Laki-laki muda, perempuan muda, orang tua, anak-anak. Semua dipakai Tuhan saat ini. Asalkan mau mencari Tuhan. Anak-anak muda cari Tuhan. Karena anak-anak muda akan dipakai luar biasa. Saya akan sampaikan yang kedua. Seorang laki-laki yang bernama Zakheus. Saudaraku dikasih Tuhan, Zakheus ini bukan anak Tuhan. Dia dari luar. Saudara yang dikasih Tuhan, dia dari Yeriho. Orang Yeriho, dia orang kaya loh. Dia orang yang kaya. Dia kalau sekarang mungkin dirjen keuangan. Uangnya banyak. Dia benar-benar kadang-kadang ambilin, ngutip uang dari orang-orang yang kaya. Yang tidak baik caranya. Ini yang namanya Zakheus. Dia mendengar yang namanya Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada keinginan, ada usaha daripada Zakheus pengen ketemu Tuhan. Dia berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya dia bisa ketemu Tuhan.
Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh Sakyus? Usaha. Ada yang namanya action. Sakyus memang ternyata dia orangnya pendek. Mungkin seperti saya, Andi David juga nggak tinggi. Ya, pengen ngeliat Tuhan orangnya banyak, tapi dia punya akal. Kelihatannya Tuhan Yesus sedang berjalan mau menuju ke timur. Nah, yang namanya Sakyus ini pintar. Dia menuju ke timur lebih dulu dan dia nggak melepaskan pakaiannya. Pakaian ini menandakan kepribadian, siapa dia. Dia nggak lepasin yang namanya pakaiannya. Mungkin kalau sekarang orang di kantor pakai dasi ini seperti ini, dia nggak lihat itu. Dia cepat-cepat lari ke atas pohon ara. Dan dia pengen melihat Yesus dari sana. Ketika dia lihat Yesus, dia benar-benar senang dalam hatinya, bahagia. Saya percaya ketemu Tuhan tidak ada orang yang nggak bahagia. Orang yang namanya najis aja ketemu Tuhan langsung berubah menjadi orang yang sangat bahagia. Nah, dia, saudaraku Tuhan, Sakyus, betapa bahagianya. Lihat, Tuhan Yesus itu nggak memandang manusia, semua sama di hadapan Tuhan. Ketemu dengan waktu Tuhan Yesus lewat ke pohon ara itu, ajaib. Inilah yang namanya Yesus yang mengetahui segala keadaan dunia, segala keadaan manusia. Saudara melakukan apa, keinginannya apa di dalam hati saudara, Tuhan Yesus tahu semua. Jangan dipikir nggak tahu. Ngomongnya yang nggak benar, ngomongin orang. Tuhan Yesus tahu semua hati kita. Nah, ketika dia lewat situ, ini yang namanya Sakyus nggak nyangka kalau Tuhan mau manggil dia. Nggak tahunya Tuhan panggil dia. Saudara baca nanti dalam Lukas 19. Ini semua kisah yang sebenarnya terjadi. Ketika Tuhan Yesus ketemu, Tuhan Yesus bilang sama Sakyus, Sakyus, turunlah. Aku mau menumpang makan di rumahmu. Saudara, ini mengandung dua kontroversi yang besar di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, orang-orang yang merasa dirinya benar terus ngomel dalam hatinya. Ini Tuhan atau bukan ya? Kok Tuhan mau makan sama orang yang berdosa? Mungkin dia nggak tahu kalau Sakyus itu orang yang berdosa, orang yang tukang cari uang dengan cara yang nggak benar. Tetapi ada lagi mungkin orang yang benar, mempunyai satu sukacita, Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi semua umat manusia. Tidak pernah memilih siapa kita. Kita orang miskinkah, kita orang kayakah, kita berpendidikankah, kita tidak punya pendidikan, kita mempunyai posisi tinggi kah, kita tidak mempunyai kerjaan kah, Tuhan Yesus tetap sayang semua umat manusia. Jadi ketika dikatakan turun aku menumpang makan di rumah Sakyus, dia begitu senangnya, luar biasa. Yesus masuk ke dalam rumah Sakyus, lalu Sakyus berubah. Lihat, ini satu hal yang saya lihat, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi langsung diubahkan oleh Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku yang ada ini, aku akan berikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku akali, cari uangnya dengan mengakali dia segala macam, dia bilang aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Adakah orang yang biasa yang melakukan ini? Saya percaya setiap orang nggak ada. Semua maunya setiap orang mendapatkan sesuatu yang enak. Semuanya pengen enak. Tapi Tuhan lihat, Tuhan merubah manusia dengan keberadaan kehadirannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut dengan keadaan ini. Ini akan berlalu. Tapi saudara,
carilah Tuhan, maka kita akan hidup semuanya. Saya percaya tidak ada yang susah, tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang membuat kita menjadi menggerutu. Kalau kita cinta Tuhan, kita semuanya akan mengalami hal demikian. Sakius, dia berubah. Hartanya diberikan buat Tuhan semuanya. Saya percaya, saudara dan saya sama-sama saat ini, saatnya kita untuk mengubah hati kita, merubah karakter kita, merubah semua sikap kita, supaya dimanapun kita berada, orang bisa melihat kita adalah muridnya Tuhan, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan akan merubah kita, Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anaknya yang sangat luar biasa. Saya percaya hal ini akan terjadi. Mari saudara camkan baik-baik, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, terutama anak muda. Ayo cari Tuhan, jangan cuma gaya-gayaan doang. Saya katakan sebagai orang tua, jangan gaya-gayaan doang. Tuhan nggak mau melihat gaya kita berkelit dengan segala macam. Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Biar Tuhan melihat kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai sini mungkin saya selesaikan firman Tuhan ini hanya dua. Seorang perempuan Samaria, seorang laki-laki Sakius ketemu Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara semua yang berada, yang melihat, menyaksikan tontonan ini, saksikanlah Tuhan. Supaya kita, bukan saksikan, carilah Tuhan. Maka saudara dan saya akan diubahkan oleh Tuhan. Kita akhiri saat ini dengan perjamuan kudus, ya saudara. Kita akan lakukan perjamuan kudus karena ini adalah yang Tuhan mau. Perjamuan kudus ini bukan karena maunya pendeta, bukan karena maunya gereja. Perjamuan kudus ini adalah maunya Tuhan. Ya. Yesus sudah mencurahkan darahnya sangat luar biasa, habis. Bukan seperti biasa orang mati, tapi benar-benar sudah enggak biasa. Sampai lemas, hampir mati juga beliau. Sampai dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku. Tapi kalau tidak boleh, biar aku yang meminumnya. Bayangkan, Yesus itu kasih pada dasarnya. Jadi kita akan meminum ini semuanya. Saudara, kita akan meminum anggur, memakan darah, meminum anggur, memakan roti. Supaya saudara dan saya semua boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi kita harus makan dengan cara yang benar, dengan cara minum yang benar. Kalau ada sesuatu yang Tuhan suruh dalam hati saudara, saudara minta ampun sama Tuhan terlebih dulu. Ini yang Tuhan mau, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami orang yang berdosa ini Tuhan. Begitu banyak dosa kami Tuhan, nggak bisa terhitung, tetapi kasih-Mu melampaui segala dosa kami, sehingga kami dapat pengampunan. Layakan kami untuk meminum anggur, untuk memakan roti bersama-sama dengan darah dan tubuh Kristus. Kami akan menjadi sehat, kami akan menjadi berkemenangan, kami akan menjadi diberkati. Bukan kami saja, keluarga besar kami, anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, semua mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, kami terima roti dan anggur dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih Tuhan,
kita mulai perjamuan kudus ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau tidak ada roti, pakai biskuit atau roti tawar apa saja yang saudara lakukan di rumah. Saya mau ajak saudara semuanya melakukan ini, dan dialah inilah tubuhku, kata Tuhan. Terimalah ini yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang anggur kita tinggi-tinggi. Mari semuanya sama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bukankah ini adalah anggur yang dalamnya Tuhan mengatakan, ini adalah aku. Jadikan ini semuanya menjadi apa yang dilakukan oleh kita setiap saat, supaya anggur ini berubah menjadi darah Kristus yang menyelamatkan kita semuanya. Dan mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan, amin. Kami sudah menikmati tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kehidupan baru, kemenangan ada di pihak kami. Oleh karena kebangkitan Yesus, itulah yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Haleluya, amin. Mari kita semuanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan memberkati saudara semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kita selesai ibadah, dan kita hendak berpisah melakukan semua kegiatan kita masing-masing, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus yang manis, yang selalu menyertai kita masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara semua menjadi milik Tuhan. Haleluya, amin.